Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita secara tidak sengaja melihat surat permintaan bantuan yang ditulis wanita tua. Dia tiba di rumahnya dan menemukannya di lantai. Dikutip dari indonesiatoday.co.id, setelah perceraiannya dengan suaminya yang kafir, Laura White pindah ke Brooklyn untuk memulai dari awal dan baru-baru ini pindah ke rumah baru di lingkungan yang kurang dikenal. Kemudian suatu hari dia menemukan sepucuk surat dari Betty Foster. Di dalamnya ada permintaan bantuan yang aneh. Laura akan berangkat kerja ketika dia menemukan amplop di terasnya. Dia merasa aneh karena dia tidak memiliki kerabat yang masih hidup yang akan mengiriminya sesuatu. Tapi kemudian pikirannya beralih ke gagasan bahwa itu mungkin sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perceraian. Jadi dia mengambil amplop itu untuk melihat apa itu dan melihat bahwa itu ditujukan kepada seorang wanita bernama Katie Preston, bukan padanya. Dia pikir petugas pengiriman telah membuat kesalahan dalam mengirimkan surat ke rumahnya dan memutuskan untuk memeriksanya nanti. Menyelipkannya di dalam dompetnya. Saat dia masuk ke mobilnya, dia bertemu dengan pemilik properti yang juga tetangganya, Harry. "Jadi kalian semua sudah menetap?" Dia bertanya dengan senyum lebar di wajahnya. "Ya, hampir, Harry. Omong-omong, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." "Teruskan." "Saya menerima surat untuk Katie Preston pagi ini. Apakah Anda tahu jika seseorang dengan nama itu tinggal di daerah ini?" "Itu aneh. Katie Preston telah meninggal. Dia mantan penyewaku. Itu terjadi 2 bulan yang lalu. Dia adalah seorang sukarelawan, gadis kaya, melakukan semacam sukarelawan bekerja untuk orang yang lebih tua. Saya tidak pernah benar-benar mengerti mengapa dia membantu orang tua. Kakek neneknya dibebani, meninggalkan kekayaan setelah kematian mereka. Dia dibesarkan di panti asuhan meskipun tidak ada orang tua. Kakek nenek meninggal ketika dia masih kecil dan kemudian orang tuanya meninggal dalam kebakaran rumah. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Maksudku, bagaimana dia meninggal?" "Dia mengalami kecelakaan mobil di jalan raya. Dia sedang dalam perjalanan kembali setelah bertemu seseorang. Mungkin orang yang mengirim surat itu tidak tahu dia meninggal. Dan siapa yang menulis surat akhir-akhir ini?" Dia tertawa mengejek. "Buang saja, itu tidak berguna." "Ah, baiklah, terima kasih Harry. Sampai jumpa lagi. Aku harus pergi bekerja," jawab Laura lalu duduk di mobilnya dan pergi. Kemudian di kantornya dia tidak bisa berhenti memikirkan amplop itu. Bagaimana jika itu adalah sesuatu yang penting? Pikiran Laura terpaku padanya dan pada satu titik dia baru saja membukanya. Di dalam dia menemukan sepucuk surat yang ditulis dalam tulisan yang berdistorsi namun indah, meminta bantuan Katie segera. "Katie sayang, aku mencoba berkali-kali untuk menghubungimu." "Sayang, tapi panggilan, email dan pesanku semua tidak terjawab. Saya menulis surat ini berharap Anda setidaknya akan datang menemui saya setelah membaca ini. Aku dalam keadaan yang mengerikan. Aku butuh bantuan, tapi aku tidak tahu harus berpaling kepada siapa. Tidak ada yang mendengarkan saya. Tetangga saya hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Silakan datang secepat mungkin, aku akan menunggumu. Dengan cinta, Betty Foster." Laura menutup mulutnya karena terkejut ketika dia membaca semuanya. Nyonya Foster membutuhkan bantuan mendesak, tapi Katie tidak lagi hidup. Nyonya Foster jelas tidak tahu dan dia menulis surat itu dengan harapan Katie akan membantunya. Mengingat keadaannya, Laura tidak bisa mengabaikan teriakan minta tolong Nyonya Foster dan memutuskan untuk menemuinya.
Dia meminta cuti darurat dari bosnya dan memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertera di amplop untuk mencarinya. Dia memasukkan alamatnya ke Google Maps dan ternyata hanya berjarak 30 menit berkendara. Laura kemudian secepat yang dia bisa dan setelah setengah jam yang terasa seperti selamanya, dia tiba di sebuah rumah tua yang rusak. Dia berjalan ke pintu depan dan mengetuk. "Nyonya Foster, apakah Anda di rumah?" "Saya menerima surat yang Anda kirimkan untuk Katie," teriaknya tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras, dan pintu depan berderit terbuka. Ketika dia melangkah masuk, seberkas bau pengap menghantamnya. Kemudian dia memperhatikannya. Nyonya Foster pingsan tepat di depan pintu, mencengkeram tas belanja di tangannya, pingsan dan pucat. "Ya Tuhan," Laura berlutut untuk memeriksa denyut nadinya. Untungnya dia masih hidup. Dia menelepon 911 dan tak lama setelah itu Nyonya Foster dibawa ke rumah sakit. 3 jam kemudian Nyonya Foster sadar kembali, tapi dia masih dalam kondisi kritis. Para dokter memberitahu Laura bahwa dia akan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Ketika Laura pergi menemuinya, wanita tua itu tidak bisa berhenti menangis. "Apakah kamu Laura Wade? Orang yang membawaku ke sini?" Dia bertanya gemetar. "Ya, Nyonya Foster, apakah Anda merasa lebih baik sekarang?" Kata dokter, "Anda pingsan karena kelelahan." "Oh sayang," dia mulai menangis. "Saya sudah lama sakit dan lelah. Lutut saya lemas, jadi saya sudah lama tidak keluar. Saya belum makan berhari-hari dan cukup lelah. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke pasar dan kemudian saya tidak ingat apa yang terjadi setelah itu." "Apakah Katie mengirim Anda?" "Ya, Nyonya Foster," Laura ragu-ragu. "Katie sudah tidak ada lagi. Dia meninggal 2 bulan lalu dalam kecelakaan mobil." "Oh, itu mengerikan. Dia gadis yang sangat bahagia. Dia adalah perawat saya untuk sementara waktu. Tetapi saya kemudian pindah ke rumah baru." "Sayang, saya tidak punya keluarga. Dia mengingatkan saya pada cucu perempuan saya. Oh, betapa aku merindukannya. Saya sangat menyesal Anda tahu tentang dia dengan cara ini. Saya baru saja pindah ke rumahnya. Saya juga tidak tahu sampai saya bertanya kepada pemiliknya." Nyonya Foster merasa hancur untuk menemukan bahwa Katie telah meninggal. Laura menghiburnya dan mulai mengunjunginya di rumah sakit setelah bekerja setiap hari untuk menemaninya. Sedikit demi sedikit Nyonya Foster mulai pulih. Dan saat dia akan keluar dari rumah sakit, Laura menawarkannya. "Nyonya Foster," katanya, "aku bertanya-tanya, apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Aku tidak memaksamu, tetapi kamu tahu, setelah aku menceraikan suamiku, aku tidak benar-benar memiliki siapapun yang bisa kusebut keluarga. Jadi aku hanya..." Oh, wanita tua itu melingkarkan lengannya di sekelilingnya. "Tentu saja sayang. Terima kasih atas perhatianmu. Terima kasih banyak." Nyonya Foster menjual rumahnya dan pindah bersama Laura. Belakangan Laura menikah dengan seorang pria bernama Dylan Stewart. Dia adalah koleganya yang bekerja di departemen pemasaran. Dia sangat manis dan menawan dan Laura jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Setahun kemudian mereka menyambut seorang bayi perempuan dan Foster menjadi neneknya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Sebagian besar dari kita menemukan apa yang kita cari. Teriakan minta tolong Nyonya Foster akhirnya didengar oleh seseorang yang bisa membantunya. Itu adalah Laura. Anda tidak pernah sendirian. Seseorang sedang menunggu Anda dan Anda akhirnya akan menemukannya. Nyonya Foster dan Laura ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain dan meringankan kesepian satu sama lain. Itulah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.